Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bukan siang ya, sore ya. Sudah jam 4. Oke, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semester ini ketemu saya lagi, kalau yang semester kemarin ketemu saya ya. Jadi ketemu di mata kuliah metode penelitian untuk kelas C. Nah, untuk awalnya ini saya mewanti-wanti kalian metode penelitian sendiri itu tolok ukur awal ya. Jadi nantinya sebelum kalian melaksanakan penelitian dimantapkan di sini dulu. Kemudian nanti outputnya untuk metode penelitian sendiri itu saya harapkan kalian sudah punya judul dan sudah mengerjakan 3 bab awal proposal kayak gitu. Jadi seringkali untuk mata kuliah metode penelitian ini saya mengharuskan seperti itu kepada mahasiswa saya yang mengambil mata kuliah saya metode penelitian ini, dosen pengambilnya saya. Output dari mata kuliah ini harus sudah punya judul dan membuat proposal. Jadi kalau kita ngomong proposal itu berkaitan sama seminar proposal ya. Itu berarti ada bab 1, 2, dan 3. Itu sudah jadi. Jadi nantinya kalian ini kan sekarang semester 6. Semester 7 kan sudah boleh ngambil proposal ya, kalau di kartu evaluasi studimu itu. Kalau sudah menempuh 110 SKS, berarti bisa melanjutkan ke seminar proposal, kan seperti itu. Nah, saya harapkan nanti semester 7 itu kalian bisa langsung mengajukan judul dan sudah ada proposalnya. Gitu. Jadi semoga judul kalian dan proposal kalian diterima oleh dosen pembimbing kalian, jadi bisa langsung ujian. Mudahnya di situ nantinya. Oke, saya share screen dulu. Jadi untuk metode penelitian sendiri nanti di mata kuliah ini kita akan belajar mulai awal sampai akhir ya, mulai judul, gimana sih cara membuat judul, sampai nantinya kita belajar terkait software juga, karena penelitian sekarang mengharuskan untuk daftar rujukan sendiri harus terintegrasi dengan software Mendeley namanya. Jadi sudah ini ya, penulisan secara komputerisasi kayak gitu. Jadi harus terintegrasi dengan Mendeley. Jadi untuk teman-teman, saya tidak mengharuskan punya laptop, enggak. Kalau yang belum punya, silahkan pinjam ke temannya yang punya. Gitu. Jadi usahanya di situ ya. Pinjam ke temannya, nanti kita install software Mendeley tersebut, kemudian kita belajar dari situ nantinya. Oke, ini share screen saya, kelihatan ya? Kelihatan enggak, teman-teman? Iya, Bu, kelihatan, Bu. Oke, baik. Jadi nanti kalau misalkan tampilan saya nge-freeze, silakan nanti chat aja karena di sini agak mendung gitu ya. Di metode penelitian itu terkait ya penelitian, kemudian nanti kita juga akan melaksanakan penyusunannya berupa laporannya. Outputnya adalah berupa skripsi ya, laporan skripsi itu. Kita awali dari aturan perkuliahan dulu. Jadi diusahakan keterlambatan maksimum 10 menit setelah kuliah dimulai. Jadi kita mulai, kesepakatannya dulu. Ini kan selesainya nanti jam 18 sekian kalau nggak salah ya. Jam berapa sih? Lupa aku di KRS. Ya, itu. Iya, jam 6 sekian pokoknya. Kalau misalkan kita mulai jam setengah 4 gitu aja gimana? Atau jam 3:03. Teman-teman ini masih ada yang kuliah enggak kira-kira? Soalnya kemalaman ya sampai jam segitu ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Kalian ada kuliah enggak kira-kira? Enggak, Bu. Kalau Bu. Gimana satu-satu. Kalau saya tidak ada, Bu. Oh ya, Obi enggak ada. Yang maaf, lain? Bu, saya ada kuliah, Bu. Ya, ada kuliah ini jam 6, Bu. Oh, Ada mata kuliah.
Yusririn ada kuliah jam 6. Ya, Yusririn? Oke. Saja Ya. Bu, ada pertanyaan. Gini, enggak, maksudnya kita mulainya agak maju, enggak sampai jam 6 gitu. Gimana? Mulai jam 3 aja, Bu. Iya, gimana? Mau seperti itu? Kan 2 jam pelajaran ya. Oh iya, Bu. Iya, Bu. Jam 3 aja, Bu. Obi jam 3? Gini, Bu. Maksud saya tuh kan jadwalnya kan dari jam 3.45 ya, Bu. Ya. Nah, kita majukan lebih cepat, Bu. Jadi jam 3 sampai jam 4. Jam 3 sampai jam 4. Yuk nggak bisa. 2 jam ya, Bu? 2 jam, Bu? 2 jam, Obi. Kamu itu gimana sih? Oh, berarti ya. sampai jam 5, Bu. Jam ya, 5, jam 3 sampai jam 5. Maksud saya seperti itu, dimajukan sampai jam 5. Gitu ya, sepakat ya, mau ya, jam 3 ya? Jam 3.00 Bu mulainya. Nggak apa-apa ya teman-teman ya, gitu mulainya. Agak maju jadinya. Nggak apa-apa, Bu. Oke. Yusririn gimana? Ririn? Oke, nge-freeze mungkin. Oke, selanjutnya. Nggak apa-apa, Bu. Oke, baik. Untuk mencontek, mendapat nilai E, seperti biasa saya nggak suka sama anak yang nyontek, lebih baik jujur apa adanya, kalau nggak bisa, tanya. Gitu ya. Kemudian, terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin per harinya, jadi usahakan bisa nggak bisa kerjakan, kemudian konsultasi, nggak apa-apa. Lebih baik seperti itu. Selanjutnya, berhubung untuk mata kuliah metode penelitian ini sendiri itu dapatnya plottingannya full daring, jadi nantinya silahkan mulai dari awal sampai akhir teman-teman wajib menyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Jelas? Ya. Jadi kayak seperti ini, ada beberapa yang sudah nyalakan, tapi banyak yang belum. Usahakan dinyalakan, karena ini saya record. Kalau di record, kemudian saya unggah ke channel YouTube saya, itu nggak kelihatan wajahnya kalian. Jadi saya kayak ngomong sama tembok ya, hitam semuanya. Jadi usahakan tetap dinyalakan mulai dari awal sampai akhir pelaksanaan Zoom. Saya harapkan seperti itu ya, soalnya di record gitu. Biar tampilannya nanti kalau dilihat di YouTube lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Oke. Bu, izin Bu. Ya, silakan, Obi. Untuk soal kamera ini, kamera saya agak error-error Bu, jadi kadang mati, kadang nyala Bu. Ya, enggak apa-apa. Yang penting dinyalakan biar enggak hitam gitu ya, Obi. Iya Bu, macam lewat berapa detik gitu, mati lagi terus nyala lagi Bu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Bu? Iya, enggak apa-apa. Oke, untuk yang lain nanti tolong dinyalakan kameranya ya. Oke. Ini ada yang chat. Oke, enggak apa-apa. Kemudian, oh ya, untuk absen seperti biasa saya kirim di Google Classroom, kemudian nanti silakan absen. Tapi ini tadi belum saya unggah, nanti niatnya saya unggah sekalian sama aturan perkuliahan ini, kontrak perkuliahan di awal, sekalian sama itu RPS-nya nanti ya. Nanti teman-teman coba baca. Nah, ini materi perkuliahan metode penelitian selama 1 semester nantinya. Oke, sebentar. Nah, di sini kelihatan teman-teman, saya perbesar ya. Jadi secara garis besar nanti teman-teman akan belajar mulai dari pembuatan judul, kemudian tata tulis, mengingat beberapa dari kakak tingkat kalian sendiri itu untuk tata tulis saja masih banyak yang kurang ya. Jadi saya harapkan nanti untuk kelas ini utamanya nggak seperti itu. Jadi saya harapkan tolong dicermati betul-betul ya terkait tata tulis ini. Dia sepele tapi dia mengena sekali. Jadi prinsipnya gini teman-teman. Kita membuat skripsi kan outputnya berupa laporan yang dibukukan. Nah, yang kalau sudah dibukukan itu namanya berupa buku, bentuknya buku. Pembacanya tidak hanya dari anak teknik sipil, tapi dari multidisiplin
pembelajaran. Jadi anak ekonomi, anak pertanian itu bisa membaca. Tapi kalau tulisan kalian aja susah dipahami, teman-teman nanti pasti juga bingung. Begitu juga nanti kalau pelaksanaan SEMHAS ya, seminar hasil. Kalian boleh loh ikut seminar hasil di prodi ekonomi atau di prodi pertanian seperti itu, biologi dan seterusnya. Boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau kalian mau ikut dengan tujuannya agar bisa nambah pengetahuan, enggak apa-apa kalian ikut gitu ya teman-teman ya. Jadi skripsi sendiri itu outputnya buku, jadi diharapkan penulisannya, tata tulisnya itu harus bagus biar orang lain yang tidak sepemahaman dengan kamu, maksudnya beda multidisiplin dari basicnya ya. Kalian kan sipil, mereka misalkan dari ekonomi dan seterusnya itu paham dengan tulisanmu kayak gitu. Jadi kita nanti di awal belajar terkait tentang judul penelitian dan tata tulis. Nah, ini retensi ini maksudnya pengulangan. Nanti kalau misalkan di pertemuan kedua ini selesai, kita nanti akan membahas untuk yang lain ya teman-teman. Ini sepertinya saya belum masukkan tentang variabel penelitian juga. Jadi nanti ini bisa saya rubah kayak gitu. Nah, selanjutnya di pertemuan keempat, kenapa saya di pertemuan kedua dan ketiga ini, pertama, kedua dan ketiga ini masih enteng ya kasarannya, karena memang dari pihak universitas sendiri untuk daring, bukan daring saja sih, pertemuan tatap muka terbatas itu selama 3 pertemuan awal itu diminta untuk daring dulu, menyesuaikan kalau misalkan kalau ada teman-teman yang masih ketinggalan ya belum ikut KRS-an, biasanya sampai 3 minggu awal gitu. Jadi saya memberi peluang ke teman-teman yang belum sambil nunggu. Nah, nanti mulai pertemuan keempat kita mulai struggle, kita mulai gas ya untuk ngerjakannya. Di sini saya nulisnya untuk pertemuan keempat itu penulisan kutipan. Jadi gimana caranya nanti kita nulis kutipan dan kita belajar software nantinya. Kita bermain software di sini di pertemuan keempat. Kalau ini nggak selesai, nanti kita lanjutkan di pertemuan kelima. Kemudian jadi fleksibel ya untuk materinya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang akan saya tambahkan kayak gitu, langsung auto ditambahkan. Terus kemudian kita tetap belajar sesuai dengan tulisan saya ini juga. Jadi rancangan penelitian, kemudian kita di sini rancangan penelitian itu akan membahas tentang jenis-jenis penelitian. Rancangan penelitian sendiri itu ada kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran sendiri. Kemudian kita nanti akan membahas tentang itu secara mendalam. Selanjutnya metode pengambilan data. Jadi cara-cara kamu nantinya turun ke lapangan, metode pengambilan datanya seperti apa? Perlukah data sekunder, data primer, seperti itu. Kemudian penulisan bab 1. Nah, setelah kalian nantinya punya judul, jadi nanti setelah pembuatan judul ini, pembuatan judul penelitian dan tata tulis, teman-teman wajib mengumpulkan judul sesuai dengan keinginan kalian. Entah nantinya kalian mau fokus topiknya di apa. Kayak gitu teman-teman. Buat 3 judul. 3 judul. Nantinya yang preferer kalian minatnya di mana buat 3 judul ya. Nanti saya bantu koreksi. Jadi benernya nanti penulisannya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya setelah UTS kita nulis bab 1. Setelah judul sudah ada, nanti untuk penulisan judul saya tunggu ini sampai 3 mingguan. Jadi kita masuk ke penulisan kutipan ini, teman-teman sudah itu ya, sudah punya judul ya. Jadi kita hitung ini minggu pertama, kemudian minggu kedua, nanti sambil jalan, saya rasa nanti minggu ketiga itu sudah jadi. Jadi sudah ada 3 minggu untuk membuat sebuah judul. Karena membuat sebuah judul itu memang susah-susah gampang, ya mengingat sendiri kan perlu ilham ya. Saya juga agak lama kalau membuat judul kayak gitu. Selanjutnya, balik lagi ke sini.
pertemuan ke-8 membuat bab 1, kemudian selanjutnya membuat bab 2, membuat bab 3. Ini saya buat agak lama karena susah nulisnya kayak gitu. Jadi nanti saya harapkan setiap pertemuannya ada progres untuk mengumpulkan. Jadi ini saya beri waktu 2 minggu. Ya dimanfaatkan untuk membuat tulisan ini gitu. Jadi nanti saya breakdown penulisan bab 1 itu isinya apa saja. Nanti segera disesuaikan dengan judulmu. Jadi judulmu apa, kemudian menyesuaikan bab 1, bab 1 itu isinya apa aja. Selanjutnya juga bab 2, bab 3. Kalau misalkan kalian menyia-nyiakan kesempatan ini, kalau misalkan ya 2 minggu saya beri waktu untuk nulis bab 1, tapi teman-teman belum mengerjakan, masuk ke bab 2, ini nanti pasti akan ketinggalan. Kenapa? Pasti nggak selesai-selesai. Kenapa? Ya gitu. Karena nulis bab 1 ini nggak sepele gitu ya teman-teman ya. Kayaknya sih terlihat mudah, tapi ini susah gitu mengawalinya. Karena harus ada niat ya. Nulis skripsi itu harus ada niat. Kalau nggak ada niat ya nggak jadi-jadi. Gitu. Jadi saya harapkan kalau ada kesempatan nulis bab 1 selama 2 minggu. Ya wes itu dikerjakan selama 2 minggu, fokus nulis bab 1. Selanjutnya di pertemuan ke-10 masuk ke bab 2, kita akan langsung bahas bab 2. Jadi bab 1-nya wes ditinggal dulu gitu, selesai. Begitu pula nanti bab 3 kayak gitu. Nah, untuk penulisan bab 4 dan bab 5 ini sunnah ya. Jadi nggak wajib karena outputnya dari metode penelitian sendiri adalah pembuatan judul dan penulisan proposal bab 1, 2, 3 kayak gitu. Hanya saya ingin mengenalkan gimana sih nanti isi-isi dari bab 4 dan bab 5 penulisannya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian belum melaksanakan, karena mengingat bab 4 sendiri itu kan bisa mengerjakan bab 4, kita wajib penelitian. Karena itu merupakan hasil dan pembahasan ya, kayak gitu. Jadi kalian kalau nggak melaksanakan penelitian ya agak susah nantinya untuk nulisnya. Jadi saya kenalkan aja isian dari bab 4 itu apa saja, bab 5 itu apa saja, seperti itu. Nah, ini evaluasi persiapan UAS untuk pertemuan ke-15. Kemudian yang terakhir adalah ujian akhir semester. Jadi kalau misalkan nanti ada tambahan, misalkan tadi saya lupa nulis terkait tentang variabel, pengenalan variabel itu nanti ini bisa saya hapus, kemudian ini bisa turun-turun gitu ya. Ada satu pertemuan nanti terkait variabel penelitian kayak gitu. Oke, ini terkait materi perkuliahan semester ini untuk metode penelitian. Ada yang tanyakan? Belum? Oke, baik. Bentar. Saya stop share dulu. Saya lanjutkan untuk ini tadi. Nah, oke. Ini tadi tentang kontrak kuliah itu ya. Nah, ini gambarannya teman-teman. Kalau mau sukses itu susah ya teman-teman ya. Butuh banyak effort, usaha, mulai dari kegigihan, kegagalan, pengorbanan, kekecewaan, banyak di sini. Tapi kalau yang dilihat orang-orang itu sukses itu ya segini, padahal usahanya segini besarnya kayak gitu. Jadi saya harapkan teman-teman usahanya yang lebih untuk semester ini, ya mengingat namanya nulis itu susah ya. Jadi kalau kitanya ndak usaha, ya nggak jadi nantinya. Gitu. Oke. Saya masuk ke ranah penelitian bidang teknik sipil. Jadi nanti teman-teman silahkan dimantapkan di mana, kemudian teman-teman nanti biar mudah untuk membuat judul. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau untuk di sipil Unitri sendiri, mereka fokusnya dari Bapak KPS sendiri itu menyarankan fokus di pengairan, hanya 3 ya, pengairan,
transportasi, kemudian ada di satunya apa ya? Lupa saya. Manajemen kalau nggak salah. Iya. Oh, maaf, struktur. Ya. Struktur konstruksi, Bu. Ya, struktur. Ya, masuk di struktur. Jadi poin yang kedua, struktur, kemudian sumber daya air ini, dan transportasi. Ini kalau yang di Unitri. Tapi sebenarnya bidang teknik sipil itu ada sampai 6 ya, teman-teman. Yang pertama ada geoteknik. Kalau kita ngomong geoteknik berarti all about tanah. Gitu. Kalau teman-teman ingin memperdalam tentang tanah, silakan nanti lanjut kuliahnya ngambil geoteknik S2-nya kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah struktur. Teman-teman tahu sendiri struktur, ada struktur bangunan, ada struktur jembatan seperti itu. Jadi nantinya silahkan teman-teman kalau mau penelitian tentang struktur boleh di materialnya, boleh di softwarenya, boleh. Kan kita kalau ngomong struktur, softwarenya ada banyak ya. Ada BIM yang terbaru, terus kemudian ada apa namanya apa itu namanya ya sih, StatPro, terus kemudian ada apa ya itu satunya itu lupa saya ya, itulah terus nanti coba dilihat, saya lupa namanya. Terus kemudian masuk ke manajemen proyek konstruksi. Kalau manajemen proyek ini nanti untuk softwarenya itu ada MS Project, terus kemudian ada apa ya ini lupa, time schedule, berkaitan tentang time schedule, pembuatan time schedule itu. Selanjutnya yang keempat ada manajemen dan rekayasa sumber air. Ternyata sumber pengairan sendiri itu juga ada softwarenya, keairan, tapi saya lupa namanya juga. Kemarin ada anak yang PKL ngambilnya terkait tentang software keairan, itu ada. Itu juga bisa dijadikan tugas akhir. Atau kalian mau ngambil tentang bahannya, bahan-bahan material pembuat bendungannya, boleh, enggak apa-apa. Kayak gitu. Terus kemudian manajemen dan rekayasa transportasi. Kalau ini terkait jalan ya, terkait tentang konstruksi jalan, mulai dari jalan yang bahan-bahannya atau konstruksinya seperti apa, kayak gitu tentang jalan. Jadi nanti kalau bahan ya nanti membahas tentang aspal atau nggak jauh beda sih sama struktur, jadi membahasnya tentang aspal atau ini apa sih ngomongnya yo, mix and match antara bahan-bahan terbaru. Kalau yang sekarang kan pemanfaatan plastik ya yang banyak ya, itu pemanfaatan plastik yang dikombin dengan aspal kayak gitu, biar penggunaan aspalnya nggak terlalu banyak, mengingat di Indonesia sendiri kan juga punya tambang aspal ya di Buton kayak gitu. Jadi niatnya mengurangi penggunaan aspal Buton sendiri kayak gitu. Terus kemudian yang terakhir adalah manajemen aset dan infrastruktur. Kalau manajemen aset dan infrastruktur ini biasanya berkaitan dengan suatu instansi, biasanya di Jasa Tirta kayak gitu. Jadi lebih ke manajerial sebuah perusahaan gitu teman-teman. Oke, ini gambar-gambar terkait tentang struktur. Ini struktur baja ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau ngambil, silahkan nanti jenis-jenisnya seperti apa untuk bajanya sendiri. Kemudian ini yang terkait tentang air, keairan. Jadi nanti hidrolikanya seperti ini. Kalau untuk bendungan ya, secara kecilnya, skala kecilnya pembuatan satu bendungan. Tapi kalau secara besarnya ya nanti sampai membuat bendungannya sendiri ya gitu. Ini kalau ya tentang struktur pasti ngitung gitu. Banyak hitung-hitungan. Nah, sekarang balik ke kalian, kalian mantapnya di mana, segera dimantapkan. Kita minggu depan bahas tentang judul itu ya teman-teman.
Oh iya, nanti ini kalau misalkan mati silakan join lagi ya. Karena saya belum pakai yang Pro. Mulai minggu depan mungkin saya akan pakai yang agak lama. Nah, kita bahas tentang kegunaan proposal penelitian yang di awal. Jadi yang pertama memberi arah bagi peneliti berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Jadi proposal itu akan ada rule-nya, mulai dari latar belakang, kenapa kalian ngambil masalah di satu tempat itu. Jadi harus jelas, karena beberapa dari kakak tingkat kalian yang sudah ngambil skripsi itu membuat suatu masalah itu dibuat-buat. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman ya. Suatu contoh parkir misalkan, parkir stasiun di Kota Baru Malang. Ada kasus kakak tingkat kalian itu ngambil penelitian tahun 2021 saat di mana stasiun Kota Baru Malang itu mulai membuat alternatif ini untuk parkir. Jadi kan dulunya parkirnya fokusnya di area itu ya, jalan yang mau ke alun-alun, balai kota. Jadi semburat di situ nggak karuan, tapi terus akhirnya pindah ke dekat rel jalan rel itu loh, Rampal itu loh kalau nggak salah itu ya. Jadi dia buat tempat baru fokus untuk parkirnya di situ. Nah, salahnya dia nggak melihat kondisi bahwasannya itu adalah pembuatan parkir. Jadi membuat suatu masalahnya kayak dibuat-buat akhirnya. Jadi masalah itu harus memang real ada. Karena kalau gini ya prinsipnya, kita membangun suatu tempat, misalkan bangun jalan. Nah, kalau misalkan kita bangun sebuah jalan, itu pasti nantinya akan ada hambatan. Yang jelas kan seperti itu. Namun kalau misalkan bangunannya sudah berdiri, hambatan tersebut kan pasti akan berkurang ya. Berkurangnya ya cukup banyak, kayak contohnya parkir stasiun ini. Jadi di timur stasiun Kota Baru Malang itu kan dulunya dari balai kota dapat pintu utama ya, kan kemudian pindah ke timur, pindah ke sisi timur. Nah, itu kan jadi luas di situ. Jadi parkirnya kalau sudah jadi kan otomatis bakal nampungnya di situ semua. Nah, yang buat rame yang awal itu kan sudah nggak terpakai. Di situ hanya penitipan sepeda motor seperti itu, sudah nggak dipakai parkir kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu membuat suatu latar belakang, itu jadi usahakan diawali memang dari sebuah masalah yang benar-benar koldit. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Pas waktu pembuatan kalian nyusun skripsi mengharuskan ngambil di daerah tersebut yang sebenarnya nanti outputnya sudah clear, sudah selesai masalahnya. Hanya namanya skripsi itu niatnya kita memberi kontribusi kepada satu tempat itu, gitu niatnya. Jadi kalau misalkan kita membuat skripsi dengan sudah ada solusinya, ya buat apa kayak buang-buang tenaga kayak gitu. Jadi usahakan memang benar-benar ada satu masalah. Kemudian memudahkan komunikasi dalam proses pembimbingan. Jadi nanti saat kalian bimbingan dengan dosen pembimbing itu lebih mudah karena rule-nya sudah dapat gitu teman-teman. Diawali dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan, selanjutnya ada tujuannya, kemudian ada manfaat. Manfaatnya nanti mau buat siapa gitu. Yang terakhir adalah sebagai bahan pertimbangan bagi penyandang dana. Mengingat proposal sendiri ada kebetulan memang teman saya juga dulu waktu kuliah dia membuat suatu skripsi kok ya alhamdulillah ada yang mau mendanai kayak gitu sampai mau didanai gitu. Entah goal atau enggaknya saya enggak tahu, saya hanya diberitahu bahwasanya proposal saya ini yang saya buat kemarin untuk tugas S1 sarjana itu diterima
oleh suatu lembaga kayak gitu. Rule-nya gimana saya juga nggak paham, kok bisa sampai diterima kayak gitu ya. Yang jelas dia hanya cerita seperti itu, tapi untuk keberlanjutannya saya juga nggak tahu. Gitu. Kemungkinan ya dia mengajukan kayak gitu ya. Jadi ada kontribusi penting terkait tempat tersebut memang butuh gitu, terus kemudian dia membuatkan proposal skrip terkait tentang kerjaan skripsinya lah diterima. Jadi ya alhamdulillah sekali karena terbantu untuk pekerjaan skripsi, jadi nggak terlalu berat ya untuk keuangannya. Nah, kita masuk ke komponen proposal penelitian. Jadi nantinya kalau misalkan kita ngomong proposal penelitian, isinya seperti ini ya teman-teman secara garis besar. Jadi jenis penelitiannya harus jelas dulu. Ranahnya kemana untuk penelitian? Ke transportasikah, ke strukturkah, atau ke pengairankah? Kemudian jenis penelitiannya apa? Rancangan penelitiannya apa? Kayak gitu. Nanti itu akan kita bahas sendiri. Jadi secara garis besar rancangan penelitian ada kuantitatif, kualitatif, atau metode campuran. Seperti itu. Kemudian masuk yang kedua. Jika masuknya ke jenisnya eksperimen, kuantitatif eksperimen, kita akan menulis seperti ini yang pertama. Judul penelitian dulu untuk covernya, kemudian masalah penelitian. Jadi bab pertama itu isinya tentang latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan, hipotesis, dan pentingnya suatu penelitian. Kayak gitu. Kadang untuk hipotesis dan pentingnya penelitian ini diganti dengan manfaat. Oke, enggak apa-apa. Yang penting secara garis besar harus ada latar belakang masalah ini. Kayak gitu. Jadi nanti saya ajari cara nulis latar belakang masalah itu seperti apa. Kemudian masuk ke bab 2, dia terkait tentang landasan teoritik dan empirik. Ini maksudnya kajian pustaka, kayak gitu ya. Yang terkait tentang judulmu, di mana judul sendiri itu terdapat variabel-variabel penting. Nah, nantinya kamu bahas di bab 2-mu. Kayak gitu, kajian pustaka. Kemudian untuk bab 3 itu namanya metode penelitian. Nah, di metode penelitian sendiri itu ada rancangan penelitian di awal, kemudian bahasan tentang variabelmu. Variabelmu nanti mau ranahnya kemana untuk cara pengambilan datanya. Kemudian kita masuk ke definisi operasional variabel. Ini pengertiannya variabel. Terus kemudian ada instrumen karena beberapa penelitian itu membutuhkan instrumen atau kuesioner untuk pengambilannya. Jadi habis ini mati nanti join lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya ada prosedur pengembangan instrumen. Gimana caranya kita mengembangkan suatu instrumen, nanti saya bantu juga. Ini prosedur pengembangan perlakuan juga. Jadi setelah ada instrumen, perlakuannya nanti pengambilan. Lanjutkan ya sambil nunggu teman-teman. Oke. Tadi sampai di ini sebenarnya tinggal sedikit aja kok. Soalnya ini masih di awal, jadi nanti silakan teman-teman di pemanasannya sambil lihat skripsi punya kakak tingkat gitu ya teman-teman. Jadi ada bayangan mau nulisnya nanti tentang apa, kemudian isiannya juga tentang apa. Oke. Kemudian saya lanjutkan tentang bab 3 tadi metode penelitian ya, masuk di prosedur pengembangan instrumen. Jadi nanti ada beberapa penelitian itu membutuhkan instrumen. Nah, instrumen sendiri ini berkaitan dengan kuesioner. Jadi nanti instrumen itu akan jadinya namanya kuesioner. Kalian akan sebar kuesioner ke banyak orang, kemudian minta diisikan ya terkait tentang satu variabel kayak gitu. Nah, kemudian ada prosedur pengembangan perlakuan. Kalau pengembangan perlakuan ini berkaitan dengan kalau misalkan kalian pengembangannya itu kayak yang di lab gitu loh. Jadi perlakuan misal
kalian praktek mekanika tanah ya, mau ngambil data tentang apa namanya? Ini loh, tingkat apa sih? Kok lupa. Uji ini untuk apa? Jumlah air, jumlah kadar air, Masya Allah, kadar air yang ada di tanah itu kan harus pakai prosedurnya, pakai di oven, terus kemudian pakai ditimbang kayak gitu. Jadi perlakuan terhadap suatu apa namanya bahan yang akan kalian gunakan untuk eksperimen kayak gitu. Jadi ada instrumen, ada perlakuan kayak gitu ya. Jadi bedanya di situ. Kalau perlakuan itu benda mati, kalau instrumen ini nanti kita ke benda hidup dengan cara mewawancara ke orang, ke banyak orang gitu. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini berkaitan dengan adanya instrumen dan perlakuan, berarti subjeknya nanti ada yang benda mati, ada yang benda hidup, kayak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, untuk metode penelitian sendiri, saya nggak bahas tentang analisis data, karena analisis data ini sendiri sudah dibahas di mata kuliah statistik dan probabilitas. Gimana caranya nanti kalian meramu data tersebut, terus kemudian menyampaikannya, kayak gitu. Mungkin pengkaitannya dengan metode penelitian, jika nantinya kita pakai kuantitatif itu berarti nanti kasarannya menjabarkan data-data ya, berarti outputnya nanti menampilkannya dengan cara adanya diagram pie atau diagram batang, diagram chart kayak gitu. Kalian kan sudah mengenal itu ya di statistik dan probabilitas ya. Jadi nanti coba sambil dilihat apa namanya kerjaannya, maaf catatan mata kuliahnya kayak gitu. Terus kemudian ada juga nanti teknik analisis data menggunakan uji T, uji F seperti itu. Itu semuanya ada di statistik dan probabilitas. Nah, bedanya proposal penelitian dengan namanya skripsi, tugas akhir itu, kalau ini berhenti di bab 3, kemudian langsung ke daftar pustaka atau rujukan. Terus langsung lanjut ke lampiran-lampiran. Kalau untuk skripsi akan ada tambahan di bab 4 dan bab 5. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada gambaran ya untuk apa namanya proposal penelitian. Hanya ada bab judul, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Kayak gitu. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Biasanya saya minta untuk mengunjungi perpustakaan gitu ya. Tapi ini kan berhubung belum bisa, saya sih dapat kabarnya sih masih belum bisa masuk ke perpustakaan. Bener nggak sih? Tapi nanti usahakan bisa pinjem skripsi gitu ya teman-teman. Jadi bisa lihat nanti isian dari bab 1 sampai bab 3. Gitu. Kemudian silahkan nanti mempersiapkan materi. Ini saya awalnya sih buat kelompok belajar. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih enak enjoy belajar sendiri, silahkan. Cuma kalau buat kelompok belajar ini lebih enak untuk bertukar pikiran ya. Jadi bisa tanya-tanya, bisa sharing. But sharing is caring, sharing is learning gitu ya. Jadi nantinya lebih enak belajarnya. Kemudian silakan persiapkan materi untuk pertemuan selanjutnya. Kita coba nanti masuk ke judul dan kata tulis kayak gitu. Oke, dari sini di awal pendahuluan gimana? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya buka sesi tanya jawab. Mohon izin Bu, saya mau tanya Bu. Oke, Ilham silakan. Ini Ilham kok gelap kenapa? Kamu ada Ya, di Bu, mana? sebelumnya mohon maaf ini Bu, jaringan saya tidak memungkinkan untuk saya bikin videonya, makanya saya matiin Bu supaya jelas mendengar suara Ibu kan. Oke, baik. Ya, Jadi, silakan. Bu, Gimana? saya mau tanya, kalau untuk di sipil Universitas Tribuana itu kan 3 konsentrasi itu Bu. Struktur, jalan raya sama jembatan. Nah, semester kemarin saya pernah mengikuti salah satu mata kuliah itu sistem sanitasi dan pemberdayaan air baku. Oke. SSPAD. Nah, ketika saya cari tahu historis
orang-orang yang sudah ex dari sipil Unitri itu ada beberapa orang yang mengambil judul tentang sistem sanitasi. Nah, kira-kira judul yang kemudian Ibu berikan sebagai tugas di mata kuliah ini, apakah wajib untuk nanti diajukan atau diambil di PKL resmi atau hanya sebatas atau konteks di mata kuliah ini saja, Bu? Nah, kemudian yang kedua, kalau kira-kira judul tentang sistem sanitasi itu bisa nggak, Bu, gitu? Oke. Terima kasih pertanyaannya Ilham, bagus sekali. Jadi memang kalau namanya buat judul itu pasti ada background-nya ya. Jadi kalau kita ngambil mata kuliah apa gitu, kita kebayang, oh pengennya saya nanti mengambil judul tentang yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Kalau sistem sanitasi berarti masih terkait tentang keairan nantinya Ilham, ranahnya gitu. Nah, kalau untuk judulnya terserah. Kamu nanti mau buat judul terkait sistem sanitasi yang fokusnya di mana, kemudian nantinya kamu buat 3, jadi nanti fokusnya ke keairan ya itu ya. Nanti saya bantu kamu mantepnya buatnya di mana kayak gitu. Maaf, fokusnya pengennya yang gimana kayak apa. Jadi tak bantu yang buat. Oke. Mungkin kalau ya silakan. Sudah? Kemudian judul itu bisa nggak kita ajukan di PKL resmi nanti? Oh, di PKL. Ini Ilham masih ngambil PKL, Tah? Enggak, Bu. Rencananya semester depan insya Allah, Bu, saya targetnya begitu, Bu. Oke. Loh, situ. Kalau kamu itu semester 6, oh Masya Allah. Jadi kamu mau itu ya, membuat laporan PKL-nya di semester 7 gitu, Tak Ilham? Iya, Bu. Enggak, Bu. Saya kan transfer tuh, Bu. Nah, cuma saya kemarin ada keterlambatan 1 tahun, baru saya transfer. Jadi adaptasi kurikulum lagi kan, Bu. Makanya harus ada beberapa yang saya ngambil di semester 1, semester 2, Bu. Gitu, Bu. Oke, ya baik. Ya enggak apa-apa Ilham kalau mau mengkaitkan antara PKL dengan skripsimu enggak apa-apa. Ada yang seperti itu kok. Tapi biasanya yang diterima itu bukan di pengawasan ya, tapi lebih ke perancangan Ilham. Kemarin ada yang seperti itu. Dia ngambilnya PKL tentang perancangan, terus kemudian dia manfaatkan untuk skripsi. Ada yang seperti itu juga. Tapi kalau di pengawasan, saya rasa agak susah karena kalau pengawasan hanya berupa laporan kegiatan gitu ya, setiap harinya seperti apa. Tapi kalau perancangan itu kan kamu eksperimen software atau enggak kamu memunculkan satu hal yang baru yang nantinya bisa berkontribusi di tempat PKL-mu. Biasanya kalau kalau perancangan seperti itu yang biasanya bisa digunakan untuk skripsi nantinya. Tuh. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu, pengantarnya, Bu. Oke, untuk yang lain silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait pendahuluan kita? Silakan teman-teman. Ririn mungkin biasanya tanya. Ririn? Tidak apa-apa. Tanya aja, tidak apa-apa, Rin. Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Kalau Ririn pengennya ngambil tentang apa judulnya? Fokus untuk penelitiannya. Kalau saya, Bu, kalau penelitian kan sekarang kan sementara ada magang, Bu. 3 bulan di UPT, Bu, di Kapanjen. Itu buat PKL itu, Tah? Iya, PKL sekalian Pak Andika bilang bisa penelitian di sana, Bu. Ada sementara mau cari judul. UPT apa? UPT yang di apa bergeraknya? Fokusnya? Di pengairan, Bu. Oh ya, di keairan ya, Rin ya. Boleh, enggak apa-apa. Nanti sambil jalan, sambil buat. Kalau misalkan tadi sama seperti Ilham ya, Rin. Jadinya kalau kamu mau buat laporan PKL itu bisa ngambil yang di bukan pengawasan ya, tapi yang perancangan gitu, Rin. Jadi nantinya bisa bantu kamu untuk sekalian buat proposal skripsi kayak gitu. Buat judul skripsi. Jadi nggak 2 kali kerja, maksud saya seperti itu. Kan kalau jadi mahasiswa itu harus cerdas ya. Jadi nggak 2 kali kerja, sekali aja bisa selesai semua gitu. Usahakan kayak gitu, berpikir pintar. Oke, selanjutnya ada yang ingin sharing?
Obi, silakan. Charlie mau tanya? Dimatikan maksudnya. Denny, ayo. Denny mau tanya? Izin bertanya, Bu. Apakah suara saya jelas, Bu? Ya, jelas, Den. Silakan. Ini untuk penelitiannya itu, Bu, ya. Kita penelitian saat ini di mata kuliah ini atau penelitiannya itu nanti kalau kita udah skripsi, Bu? Loh, kan saya sudah bilang, ini cuma sampai proposal, Den. Jadi nanti untuk penelitian, nanti pas skripsinya. Gitu. Jadi tujuannya dengan membuat... Berarti cuma... Berarti sekedar kita buat awalannya dulu gitu, Bu, ya. Berarti penelitiannya nanti lanjut kalau udah skripsi gitu, Bu, ya. Oke, ya benar. Seperti itu, Den. Jadi kita buat judul, kita pemanasan buat judul, kita belajar membuat bab 1, 2, 3. Nah, tujuannya nanti kalau dengan kamu sudah ada judul, saya nge-freeze ya sebentar. Jadi tujuannya kalau kamu nanti sudah ada judul, kemudian sudah ada proposal, bab 1, 2, 3, nah kamu nantinya tinggal mengajukan proposal tersebut ke pembimbingmu. Gitu. Beliau mau enggak bimbing dengan judul ini dan proposal ini? Kebetulan saya sudah buat Pak, kayak gitu. Kalau misalkan beliaunya kurang setuju gitu ya mau nggak mau kalian harus membuat lagi. Tapi kan kalian sudah ada pemanasan untuk membuat cara buatnya. Jadi kalau sudah tahu cara buatnya kan nggak kesusahan gitu loh, nggak lama untuk nyusun. Kalau sudah pernah merasakan cara membuat, gitu ya teman-teman ya. Maksudnya kayak gitu. Ya. Oke. Silakan. Ada lagi? Yuk. Obi mau tanya, Obi? Nggak ada, Bu. Nggak ada, oke. Silakan untuk yang lain. Ini harusnya ada sekitar 20-an mahasiswa, tapi nggak tahu kok cuma ini aja yang ikut, nggak apa-apa lah. Nanti biar ikut pertemuan minggu depan. Oke, nggak ada yang nanya? Nggak ada, oke baik. Saya lanjutkan minggu depan ya. Kita mulai jam 3 sesuai kesepakatan. Ini untuk absen, kemudian materi saya unggah di Google Classroom. Nanti silakan dilihat ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri kuliah hari ini. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bu, mau nanya. Obi mau tanya. Silakan. Itu sengaja, Bu. Obi itu sengaja, Bu. Gimana? Channel YouTube-nya Ibu nama apa, Bu? Oke. Ya, nanti tak share di itu ya, di WA grup aja. Saya juga lupa kalau ditanya. Tapi kalau masukkan nama saya kayaknya ada deh. Si Obi itu nanya aja nggak mau subscribe ya, Bu. Iya, enggak apa-apa. Aku subscribe, Bu. Aku promosi, Bu, nanti di channelnya itu Sagu. Iya. Ya oke, terima kasih lah nambah subscriber. Oke, ya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.